Boleh mulai. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Wiwin, tidak apa-apa Bu, santai saja. Maaf ya Ibu, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya kabarnya hari ini sehat. Bu Wiwin sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik hari ini. Sudah Eh, lama ya Bu ya, kita tidak berbincang-bincang seperti ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? iya Ibu, jadi gini, kedatangan saya ke sini sangat ingin sharing-sharing gitu Bu dengan Ibu. Saya ada permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas dan saya minta saran pemecahannya seperti apa gitu. Tapi mohon maaf ya Bu ya, kalau misalkan suaranya banyak terganggu gitu Bu. Karena di sekolahan saya lagi ada latihan hadro gitu Bu. Tapi saya pengen sekali untuk sharing-sharing dengan Ibu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Baik, sekarang Ibu Wiwin silakan ceritakan permasalahan yang Ibu Wiwin dapatkan gitu dengan siswa tersebut yang ada di kelas tersebut sedetail mungkin Bu Win. Silakan Bu Win untuk bercerita. Ya, baik Ibu Neni. Saya tuh kan mengajar ya di kelas 10. Nah, salah satu murid saya itu laki-laki. Nah, itu tuh ada yang hiperaktif gitu, Bu. Jadi dia tuh bukan termasuk anak yang nakal ya. Cuman kalau dia di kelas itu sering banget gitu ya kayak kehilangan fokus ketika diajar, ketika apa ya ada KBM gitu. Kemudian dia tuh malah mengajak ngobrol teman-temannya gitu. Jadi teman-teman yang di sekitarnya itu otomatis terganggu gitu Bu dan fokusnya buyar gitu. Dan dia juga sering banget kayak ngobrol di momen yang tidak tepat gitu Bu. Jadi keseriusan waktunya saya sedang menjelaskan itu malah dia asik ngobrol gitu ya. Bukan hanya ngobrol aja sih Bu. Jadi dia tuh kayak jalan-jalan di kelas dengan alasan mau minjem pulpen, mau minjem tip ek gitu Bu. Jadi dia tuh tidak bisa anteng begitu saja Bu. Kayak sepertinya tuh apa ya? Anak tersebut tuh kayak kelebihan energik begitu Bu. Jadi saya terkadang bingung gitu. Padahal saya tuh udah menasehati anak tersebut gitu agar tidak melakukan hal yang merugikan teman gitu Bu. Ya, baik. Jadi tadi apa yang Ibu Win ceritakan berarti Ibu Win itu ada seorang siswa ya Bu ya di kelasnya. Dia itu hiperaktif ketika Ibu Win ngajar malah berjalan ke sana kemari, malah mengganggu temannya gitu ya Bu. Sampai akhirnya Ibu sendiri kehilangan fokus untuk mengajar, teman-temannya juga sama gitu ya Bu ya. Apakah benar seperti itu Bu? Betul Ibu Neni, tepat seperti itu. Nah, sekarang harapan Bu Wiwin ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini, harapannya apa, Bu? Jadi Bu Neni, saya tuh berharap setelah selesai coaching dengan Ibu Neni ini, nanti saya bisa menemukan solusi gitu Bu, untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya yang apa ya, yang ingin fokus gitu mencari solusinya begitu Bu. Jadi intinya sih saya ingin mencari solusi untuk anak tersebut agar anak tersebut itu fokus gitu dan tidak mengganggu teman-temannya begitu Bu. Ya, harapan Bu Win ini sangat mulia sekali ya, Bu ya. Ingin membantu agar anak tersebut tetap fokus kembali gitu. Menurut Bu Wiwin, fokus yang baik itu idealnya seperti apa, Bu? Eh, Menurut saya sih fokus yang ideal ya, yang baik itu yang
memiliki kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri yang baik gitu, Bu. Dia paham betul ya posisi dia di saat itu, di saat sadar apa yang dia harus lakukan gitu, dan tidak boleh dilakukan pada saat itu. Kemudian menurut saya sih kayak indikator satunya lagi itu dia bisa fokus untuk melakukan fokus ke depannya gitu. Ketika dia ibaratnya lagi ada sebuah kerjaan gitu, ya udah dia itu fokus ke kerjaannya. Kayak contohnya tugas gitu. Nah, jadi di mindfulness-nya gitu selama mengikuti pembelajaran begitu untuk menurut saya sih, Bu. Jadi kayak ada mindfulness-nya gitu, Bu, selama mengikuti pembelajaran gitu. Agar mereka tuh kayak udah fokus ke depan gitu, Bu. Jadi menerapkan Mhm. mindfulness. Iya, iya, iya. Ya, saya setuju dengan pendapat Bu Win tadi, pandangan Bu Win. Eh, Benar, kondisi yang ideal itu tadi apa yang kata Bu Win katakan, yaitu dia itu memiliki kesadaran diri ya Bu ya, dan memiliki manajemen diri yang baik gitu. Nah, selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Ya, jadi selama ini saya sudah lakukan dengan cara ketika dia melakukan hal-hal yang di luar yang tidak seharusnya itu saya ingat. Kemudian saya ingatkan gitu, kemudian dinasehati juga. Saya jelaskan kalau misalkan ini itu mengganggu temannya, menyadari dia tentang harusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian di lain hari ketika saya kayak pertemuan di kelas tersebut, jangan sampai terulang lagi gitu, Bu. Jadi anak itu sudah merasa kayak oh ya saya tuh tidak boleh melakukan seperti ini karena merugikan teman-temannya gitu. Jadi intinya sih dinasehatin, dan kebetulan juga ada wali kelasnya saya pantau melalui wali kelas juga dan guru mapelnya juga ya, anak tersebut selain di saya melakukan seperti apa gitu. Nah, dari situ aja kayak dipantau gitu sama guru mapel, sama wali kelasnya. Begitu, Bu. Ya, sebetulnya langkah-langkah Ibu Wiwin ini sudah dilakukan dari menasehati ya Bu ya, kemudian mengingatkan, kemudian ada teguran di situ, kemudian sudah percaya juga itu sudah betul ya Bu ya gitu. Tapi menurut Ibu Win ini sudah berdampak signifikan belum Bu? Ya, jadi gini, Bu. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu di pelajaran saya gitu ya, Bu ya. Mungkin begitu hal-hal yang terjadi itu kayak menurut saya sih ya, itu tuh belum belum signifikan gitu, Bu. Menurut Oh, saya. ya. Tadi Ya. dari menegur apa belum ya Bu ya? Berarti langkah apa lagi gitu yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, menurut saya sih hal yang harus saya lakukan itu mungkin kayak anak tersebut dipanggil secara empat mata gitu ya sama saya gitu, dan menerapkan yang namanya segitiga restitusi gitu ya, pengen tahu seperti apa sih dia kok bisa seperti itu gitu. Jadi saya tuh ya pengennya sih dia dipanggil sama saya dengan empat mata, kemudian saya menerapkan yang namanya segitiga restitusi gitu, Bu. Menurut Ibu Wiwin, tadi kan Ibu berbicara segitiga restitusi ya, ya. Eh, apa fungsi dari segitiga restitusi itu Bu? Ya, fungsinya itu saya pikir agar identitasnya dia itu sebagai membuat kesalahan, jadi nyadar diri gitu, Bu, bahwa dia itu salah melakukan yang seperti itu gitu, Bu. Kemudian harapan saya sih biar dia itu menyadari kesalahannya ya. Kemudian punya rasa tanggung jawab juga untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya itu
kayak terpuruk gitu Bu. Saya harapannya begitu Bu. Jadi kayak mumpuk tanggung jawab gitu Bu, agar dia Ya, tuh melakukan hal eh yang sebenarnya salah begitu Bu. iya. Eh Betul apa yang Ibu Win jelaskan ya. Tadi sudah banyak langkah-langkahnya. Atau mungkin ada langkah-langkah lain Bu yang bisa membantu murid tersebut untuk bisa berubah gitu Bu. Iya. Saya juga kepikiran lagi Bu, bahwa dia itu kan dilihat dari fisik, ciri luarnya itu seperti gaya gaya belajarnya tuh kayak kinestetik gitu Bu. Meskipun nanti butuh penelitian yang lebih lanjut gitu Bu, karena dia energiknya berlebihan gitu. Jadi dia tuh suka berjalan-jalan ke kelas gitu. Kalau misalkan audio sama visual itu kan cuma hanya melihat gambar ataupun mendengarkan suara gitu. Kalau yang kinestetik kan itu menempelkan di mana-mana gitu. Jadi dia super aktif gitu untuk lebih ke situnya sih. Kemudian kayak apa ya? Mungkin dari kesibukan dia yang berjalan-jalan itu, saya menerapkan yang namanya strategi pembelajaran active learning mungkin Bu. Jadi active learning itu nanti saya mewujudkan kayak diferensiasi proses, di mana nanti saya menyusun kembali pembelajarannya dengan suatu yang bisa mengalihkan perhatian dia gitu, apa ya, menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik gitu Bu. Jadi memanfaatkan energinya dia yang begitu super aktif gitu melalui kegiatan diferensiasi ini Bu. Begitu Ya, Bu. ide Bu Wiwin sangat bagus sekali ya Bu ya. Berarti Bu Wiwin itu nanti akan melaksanakan diferensiasi proses dengan di sini gaya belajarnya kinestetik ya Bu ya. Kemudian Iya, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi gitu ya Bu ya. iya Ibu. Uh, 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 saya Sekarang iya gimana ya Bu? sekarang secara detailnya seperti apa Bu? Pembelajaran tadi diferensiasi proses kemudian ada active learning gitu di dalam kelasnya gitu. Iya, saya kepikiran begini Bu. Jadi selama ini kan memang saya belum memfasilitasi secara maksimal ya Bu ya. Anak-anak tuh yang kinestetik, kebetulan saya lebih banyak ke visual dan ke audio gitu ya Bu. Saya tuh berpikir untuk lebih banyak mengintegritaskan seperti praktikum gitu kan, menguras tenaga ya Bu. Kemudian kayak permainan melibatkan fisik gitu. Contohnya kayak kita tuh permainan ular tangga gitu Bu. Nah, kalau misalkan dapat nomor ataupun dapat nomor dadu di halaman itu gitu. Nah, ada sebuah pertanyaan. Di situ kan sama saja dengan kayak pembelajaran kinestetik juga ya, Bu ya. Kemudian itu kan yang namanya permainan ular tangga kan bergerak ke sana kemari gitu ya. Dan ada pembelajaran di outdoor kelasnya juga kayak menjelajahi sebuah lingkungan. Itu kan ada ya materi kayak LHO gitu, Bu. Laporan hasil observasi kan mereka bisa mengobservasikan di lingkungan yang sekitar kelas aja atau di depan kelas aja gitu Bu, seperti itu Bu. Iya. Berarti tadi nanti Ibu Wiwin itu rencananya akan memperbanyak kayak praktik gitu ya Bu ya. Kemudian melaksanakan kayak games tadi ada ular tangga menurut Ibu Win, kemudian ada melaksanakan kelas outdoor seperti tadi yang Ibu Win sudah sampaikan dan banyak alternatif yang lain gitu. Nah, menurut Ibu Wiwin sendiri yang berpeluang besar gitu, yang dijadikan solusi yang bisa dapat dilakukan itu yang mana Ibu? Eh, Mungkin saya sih lebih ke ini ya Bu ya, kayak apa ya, menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi mereka kayak gaya cara belajarnya mengenai kinestetik mungkin Bu, karena itu solusi yang sangat apa ya, lebih tepat sih untuk kelas itu gitu, karena kelas itu kan
ibaratnya nggak hanya dia aja gitu ya Bu ya yang super aktif, tapi mungkin yang lebih super super aktifnya kan mungkin dia gitu ya, lebih ke pembelajaran kinestetiknya mungkin Bu. Oke. Eh, Kemudian kalau menurut Ibu Wiwin, siapa saja yang akan Ibu Wiwin libatkan dalam menyusun aksi untuk perubahan anak ini gitu, Bu? Eh, iya Bu, saya pikir sih nanti akan dilibatkan yaitu anak tersebut ya Bu ya, kemudian teman-teman sekelasnya, kemudian eh, apa ya, guru mapel juga ya, kemudian wali kelas juga Bu yang akan ikut terlibat dalam mengawasi anak tersebut gitu Bu. Ya, berarti saling berkolaborasi ya Bu ya antara Ya, orang-orang yang terdekat gitu, iya. terdekat dengan dia gitu. Kayak tadi temannya, wali kelasnya, kemudian yang lainnya gitu. Nah, kira-kira rencana Ibu ini akan dilaksanakan kapan Bu? Eh, saya sih berencananya secepatnya gitu Bu. Berarti pertemuan bahasa Indonesia yang akan datang itu ya kita sudah mulai berencana gitu Bu, merencanakan seperti itu Ya. Bu. Oh, berarti ketika pembelajaran apa pertemuan selanjutnya ya Bu ya di pelajaran bahasa Indonesia karena Ibu ngajar bahasa Indonesia gitu. Mantap sekali Bu idenya, rencananya gitu. Saya dukung sekali rencana yang Ibu Wiwin eh, telah rancang gitu. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Eh, Pokoknya apa ya intinya untuk keberhasilan anak tersebut gitu Bu. Iya, siap Ibu. Mohon doanya ya, support saya juga gitu. Baik Ibu, sepertinya sudah cukup ya. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak ya Ibu atas sesi coaching ini. Jadi saya punya gambaran nih untuk apa yang nanti saya lakukan begitu Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ibu jangan sungkan untuk nanti menghubungi saya lagi untuk kita sharing bercerita tentang anak didik kita gitu, Bu. Terima Siap Ibu. kasih, Ibu. Sama-sama Ibu.